teman-teman, bertemu lagi bersama saya Alex Satria dalam Kabar Harmoni. Kekayaan bangsa Indonesia salah satunya adalah keberagaman alat musik tradisional. Nah, setiap daerah pastinya memiliki beragam jenis alat musik tradisional yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Nah, karena keberagaman inilah yang menjadi hal yang menarik untuk kita pelajari. Hari ini kita sudah terhubung dengan Mr. Richard. Halo, Mr. Richard. Halo, Mr. Richard. Halo, Mr. Alex. Ya, hari ini kita akan belajar tentang apa nih, Mr. Richard? Bentar ya, saya lihat catatan. Oh, hari ini belajar tentang musik tradisional. Nih, lihat nih. Nah, catatan saya. Ada kan? Oke. Musik tradisional, Mister. Seni musik tradisional untuk kelas 10. Oke, kalau gitu silakan Mr. Richard. Oke, terima kasih. Halo anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mengetahui tentang seni musik tradisional Indonesia, terutama untuk Indonesia ya. Seni musik tradisional. Sebelum ke sana, mungkin ada pertanyaan, musik itu apa? Musik itu adalah cabang kesenian yang menggunakan bunyi, nada, suara sebagai bahan bakunya. Jadi kalau seperti batu yang jatuh itu mungkin bisa jadi bukan musik. Nah, tapi untuk hal ini kita mengacu kepada musik yang bersuara, nada, dan bunyi antara ketiga itu. Musik tradisional. Lalu apa itu musik tradisional? Tentu saja bahwa musik tradisional itu adalah musik yang berkembang di daerah tertentu oleh masyarakat tertentu dan dengan budaya tertentu juga. Nah, itu adalah musik tradisional, dan ini sangat memiliki perbedaan yang mencolok antara musik tradisional daerah satu dengan daerah yang lain. Itu musik tradisional. Oke, selanjutnya adalah kita akan mengenal elemen-elemen dari musik itu sendiri. Elemen-elemen musik itu ada 4. Yang pertama adalah nada. Nada itu bunyi yang terdengar tinggi, rendah. Jadi bukan sekedar bunyi, tetapi juga memiliki tinggi dan rendah. Kalau dalam bahasa musiknya kita biasa menyebutnya pitch. Ada tinggi, rendah, dan ada yang natural atau normal. Lalu yang kedua adalah ritme. Apa itu ritme? Ritme adalah durasi atau jarak waktu dari nada satu ke nada yang lain. Itu kita sebut sebagai ritme. Lalu yang ketiga adalah dinamika. Dinamika itu keras, lembut sebuah nada dimainkan. Itu mungkin pengaruhnya terhadap suasana yang dibuat atau suasana yang ingin diciptakan. Lalu yang keempat adalah tempo. Tempo adalah kecepatan lagu, cepat atau sangat cepat atau lambat, atau ada mungkin tempo yang tidak cepat dan tidak lambat. Oke, itu adalah 4 elemen musik. Lalu yang selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang sumber bunyi. Alat musik menurut sumber bunyinya ada 5, yaitu yang pertama idiofon, lalu yang kedua kordofon, lalu elektrofon, lalu aerofon, dan yang terakhir adalah membranofon. Yang pertama adalah idiofon. Idiofon itu adalah alat musik yang memiliki sumber bunyi badan dari alat musik itu sendiri atau bodi alat musik itu sendiri. Itu idiofon. Contohnya seperti gong. Gong itu adalah alat musik idiofon karena dia memiliki sumber bunyi dari badannya sendiri. Lalu kemudian kentongan, mungkin ada beberapa kalian yang tidak tahu tentang kentongan, mungkin bisa ada gambarnya kentongan. Nah, itu adalah alat musik yang bunyinya itu ya berasal dari alat musik itu sendiri. Itu untuk idiofon. Lalu selanjutnya adalah kordofon. Kordofon adalah alat musik yang memiliki dawai. Sumber bunyinya berasal dari dawai. Contoh gitar, itu kordofon. Lalu sitar, lalu kemudian kecapi,
Ada lagi kacaping dari Sulawesi, lalu sapek dari Kalimantan. Itu semua adalah alat musik tradisional dengan dawai, termasuk gitar, itu juga kordofon. Lalu yang selanjutnya adalah elektrofon. Elektrofon dari namanya sendiri mungkin sudah bisa dilihat, elektrofon, elektrik, berarti alat musik yang sumber bunyinya hanya bisa dibunyikan kalau ada aliran listrik, tanpa itu tidak bisa bunyi. Contohnya apa? Contohnya keyboard. Keyboard itu tanpa listrik ya nggak akan bunyi. Lalu selanjutnya mengenai alat musik yang sumber bunyinya dari udara, aerofon, seruling, flute, trompet, itu semua disebut sebagai alat musik aerofon. Lalu selanjutnya alat musik membranofon, membran, alat musik yang sumber bunyinya berasal dari membran yang mungkin menempel di alat musik tersebut. Contohnya banyak sekali. Kalau ini ada kendang, ada gendang, ada jimbe dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita akan mengenal rebab. Rebab itu alat musik dari mana? Rebab itu alat musik dari Jawa, ya. Jawa Timur ada, Jawa Barat ada, Jogja ada, Solo juga ada. Nah, rebab itu ini termasuk alat musik yang memiliki dawai, dan juga alat musik ini memiliki membran. Jadi alat musik ini memiliki dawai dan memiliki membran, bisa masuk dalam kategori idiofon dan membranofon. Ada beberapa bagian dari rebab tersebut. Yang pertama adalah kupingan. Kupingan adalah yang ada di samping kanan kiri. Lalu menur itu kepalanya rebab. Lalu selanjutnya adalah palemahan. Palemahan itu yang di bawah, posisi paling bawah sebagai kaki dari palemahan tersebut. Dari rebab tersebut disebut palemahan. Lalu kemudian jeneng adalah leher atau neck seperti bagian dari gitar. Rangkung adalah kayu yang buat menggesek, rangkung. Lalu kemudian yang terakhir adalah yoga adalah benang penggesek dari alat gesek rebab tersebut. Selanjutnya kita juga mengenal kendang itu dari mana? Kendang saya pikir semua wilayah Indonesia hampir memiliki kendang, hanya bentuknya yang berbeda. Ada Jawa Tengah juga ada kendang, Sulawesi juga ada kendang, Kalimantan, Makassar, Bali, Sumatera, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Kendang adalah alat musik yang memiliki membran sebagai sumber bunyi. Biasanya dari kulit kambing bisa, kulit sapi bisa, kerbau juga bisa. Lalu kemudian serunai. Serunai adalah salah satu alat musik aerofon. Serunai ini berasal dari Sumatera Utara. Lalu di Kalimantan juga ada model alat tiup seperti ini, hanya namanya berbeda, namanya disebut sebagai klendi. Lalu di Sulawesi Selatan disebut sebagai pui-pui, tapi alatnya sebenarnya mirip, tidak sama ya, tapi mirip model seperti ini. Serunai. Selanjutnya angklung. Angklung ini berasal dari Jawa Barat ya. Model angklung ya hanya seperti itu bentuknya yang disebut angklung. Mungkin dengan bahan yang sama tapi bentuk yang berbeda kita menemukannya di tempat lain. Contohnya di Banyumas, lalu di Jawa Tengah itu ada namanya, di Banyumas ada namanya calung. Nah, itu mirip bahwa sumber bunyinya adalah bambu yang digetarkan, tetapi angklung berasal dari Jawa Barat dan bentuknya seperti itu. Dengan bentuk yang lain mungkin sebutannya berbeda. Lalu kulintang. Kulintang ini dari Minahasa, terbuat dari kayu dan terdiri dari 14 atau sampai dengan 21 bilah. Artinya bilah-bilah yang disusun kemudian membentuk nada. Nah, kulintang ini juga merupakan satu ensemble. Ada kulintang bass, ada kulintang melodi, ada tenor, ada alto. Nah, nanti dipadukan akan menjadi satu ensemble kulintang. Itu berasal dari Minahasa. Nah,
nadanya adalah nada-nada diatonis yang dimainkan atau lagu-lagu yang memiliki unsur lagu-lagu diatonis. Lalu selanjutnya adalah tifa. Tifa ini apa? Tifa adalah kendang kecil. Kendang kecil, semacam kendang kecil yang berasal dari Papua atau Irian Jaya. Biasanya terbuat dari kulit, ada kulit biawak, kulit ular, dan diameternya pun juga tidak begitu besar, tidak seperti gendang yang lain. Ini hanya mungkin kecil, yang ringan di bawah, sehingga pada saat itu dipakai untuk upacara tradisi. Dia gampang untuk ditenteng. Sambil menari dan berlari-lari dia akan memainkan tifa tersebut. Oke, Mr. Alex, sepertinya seperti itu dulu ya yang bisa dipelajari untuk kali ini. Kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Oke, terima kasih Mr. Richard. Ya, demikianlah pelajaran hari ini teman-teman. Sampai bertemu dalam kabar harmoni berikutnya.